kepada Allah. Berserah diri itu artinya kalau dalam bahasa Arab adalah muslim. Begitu juga Musa. Nabi Musa mengajarkan hal yang sama, yaitu mengajak Bani Israel itu Sema Israel, ya, bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Ehad, Tuhan itu adalah satu, ya. Dia tidak mengajarkan ini agama Yahudi, tidak. Dia mengajarkan sembahlah Allah Tuhan yang satu, jangan ada Allah-Allah yang lain, seperti itu. Nah, ketika seorang menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang satu, maka itu disebut muslim dalam kaidah bahasa Arab. Jadi muslim itu artinya menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang satu, itu disebut muslim. Jadi siapapun nabinya, kapanpun zamannya, selama dia mengajak menyembah kepada satu Tuhan, berserah kepada satu Tuhan, maka dia disebut muslim. Nah, makanya teman-teman Oten kan sering tidak terima ketika dikatakan bahwa muslim itu baru ada abad ke-7. Itu salah. Faktanya apa? Abraham itu mengajarkan menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Musa mengajarkan diri berserah kepada Allah. Nuh mengajarkan umatnya untuk berserah diri kepada Allah. Yesus mengajarkan para murid untuk menyerahkan dirinya kepada satu Tuhan, yaitu kepada Bapaknya, hanya kepada Allah saja. Jadi ini semua sejalan, mata rantai kenabian yang tidak terputus sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika ini dibelokkan oleh Paulus, maka ini nampak gitu, tertolak sebenarnya. Begitu, Bang. Oke, lanjut Bang Eri. Oke, Ustaz, tambahin Ustaz. Ya, menambahi itu ya. Saya pernah baca di dalam Yohanes 14 ayat 27. Itu ada kata-kata damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera itu dalam bahasa Arab apa, Ustaz? Halo. Ini kalau saya baca di dalam Bible dalam bahasa Arab ya, di situ dikatakan Islama atrokalakum. Damai sejahtera bagi kalian semua. Ya, dari kata apa? Ya. Islam kan? Islam itu. Islam aku tinggalkan kepadamu. Jadi Islam itu artinya damai, sejahtera, ya, berserah diri, itu artinya Islam kalau dari sisi bahasa. Waduh, merutuk Bang Erik, merutuk. Ya, kemerutuk. CST, SD. Iya, kenapa ya? Naikin aja yang lain. Tolong naikkan siapa itu tadi? Siapa tadi? Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang Kristen yang mau masuk Islam juga silakan naik, minta permintaan ya, minta permintaan. Bang Zuma kirim salam, Bang. Kirim salam juga buat Bang Zuma. Siapa kirim salam ke Bang Zuma? Bang Zuma sama gua. Si Buisel tuh naikin aja. Buisel. Minta permintaan. Bukan diskusi ini mah. Memojokkan apa ya? Bang Erik ada di pojokan Bang di sini Bang. Enggak, gua santai. Ini katanya memojokkan, apa yang memojokkan ya? Gak ada yang memojokkan di sini. Orang kita diskusi baik-baik kok. Siapa yang mojok-mojokin? Aduh, entah gimana. Karena gue gue gak mau keluar atau apa. Islam sama. Jadi bukan memojokkan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rasid. Satu menit ya. Buat Ustadz Hugi, saya ada kirim video tadi Ustadz ya. Rekaman syahadat Ayahanda Bunda Esti. Sudah saya bikin sedemikian rupa. Coba dilihat, bisa diposting juga ke Bang Kores. Dan saya minta izin juga Ustadz Sugi tadi di akhir video tersebut saya cantumkan logo MMCI. Saya sudah minta izin sama Bang Yuma tadi. Rekeningnya? Bukan, ini logo MMCI. Oh iya di akhir video itu. Begitu. Mohon maaf, tapi kan di situ tidak ada minta bantuan. Kenapa dibikin logo itu? Bukan, MMCI itu kan Makassar Mualaf Center Indonesia, bukan rekening. Logonya ada logo terakhir, cuma nanti Ustadz Sugi lihat sampai habis lah videonya. Saya bikin sedemikian rupa, pokoknya bagus gitu. Bunda Hesti saya sudah posting juga di akun saya dan saya tag Bunda Hesti tadi. Di mana Bang ngirimnya? Di WA Ustadz Sugi. Di WA. Mana ya? Iya Ustadz Sugi. Itu aja yang saya sampaikan. Coba dilihat dulu. Terima kasih Ustadz Sugi ya. Ya. Bunda Esti, terima kasih. Oh ini mualaf ini. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana host? Ya Bang, ya. Langsung mau syahadat? Ya. Ada bapak kita pakai sekolah tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Mantap. Bapak? Ya ini tadi juga saya live-kan di channel saya ya. Yang bagi Anda yang ingin melihat ulang siaran tadi, ada di channel Sugi Kristologi Reaksi dan Salam Akal Sehat Official. Bagi Anda yang tadi tidak sempat untuk menyaksikan persahadatan bapaknya Mbak Hesti. Bang Wan. Halo, saya Muslim Bang. Ya, Bang Wan. Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mau ngomong ini aja dulu, request Bang. ngapain? Udah bala bantuan. Gue gak minta bantuan. Minta bantuan apa? Kadang orang ini Bang, pikirannya selalu negatif gitu loh. Karena mereka itu menilai segala sesuatu dengan kebencian gitu. Jangan menilai dengan kebencian, nanti otak Anda jadi tersumbat nanti. Ya. Coba berpikir luas gitu loh. Kita tadi dialog baik-baik katanya memojokkan. Padahal yang berdialog langsung tidak merasa dipojokkan. Anda yang penonton merasa dipojokkan, kan aneh. Aduh. Udah saya baca Bang. Maaf babenya Bu Hesti posting di akun Abang ya. Oh siap. Bang Erik. Iya. Iya Bang. Mau ngomong gini aja dikit. Itu kalau pemahaman saya sendiri. Mau ngomong ini aja dikit. Itu kalau Bang Erik sekedar mempertanyakan teori-teori hukum-hukum di dalam Islam ataupun seperti apa misalnya, alangkah baiknya nanti Abang pakai pikiran sendiri ya, nalar sendiri ya. Maksudnya apa? Ketika Abang nanti mengaplikasikan ajaran-ajaran itu terhadap kehidupan sehari-hari, coba Abang sambil pelajari kira-kira yang mana mempersulit manusia, kira-kira baik nggak ketika ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama itu diaplikasikan di dalam kehidupan sosial kita. Abang pasti menemukan jawaban kayak gitu. Kenapa sih perintahnya harus seperti ini? Kenapa sih di Islam perintahnya seperti ini? Kenapa sih kok nggak ada aturannya gitu loh?
aturan itu sebenarnya bukan untuk membatasi, bukan. Aturan itu hanya untuk menertibkan kita. Contohnya gini aja, Tuhan itu kan satu nih, terus kemudian manusia miliaran, beberapa suku-suku bangsa. Ketika aturan itu tidak ada, masing-masing manusia akan akan membuat aturan masing-masing. Ketika masuk dalam satu komunitas, itu nggak bakalan pernah ketemu. Maka dari itu Tuhan hanya menciptakan satu aturan, membuat satu aturan. Kalau misalnya memang kita berbeda-beda, jalan menuju Allah itu banyak, ngapain sih harus kita Tuhan menurunkan satu pedoman gitu loh. Bukan sekedar ajaran, Bang, coba abang pahami dulu nantilah, sambil berpikir. Misalnya nih, bangun pagi, ngapain sih saya harus baca ini? Itu ungkapan rasa syukur. Terus kemudian ketika keluar, senyum itu adalah ibadah. Oh, kenapa sih saya harus senyum gitu loh? Abang akan melihat sendiri manfaatnya kayak gitu. Serius. Satu contoh yang paling saya tertarik tadi malam itu yang dijelaskan sama Ustadz Sugi. Contohnya gini, kenapa sih ketika kita sholat harus berbahasa Arab? Iya kan? Misalnya nih, nggak diharuskan berbahasa Arab. Bisa nggak di dalam satu masjid itu bisa nggak seragam semua suku bangsa? Ya nggak bakalan bisa. Ada yang bilang Allahu Akbar, ada yang bilang Allah Maha Besar, ada yang bilang bahasa Sunda. Nggak bakalan pernah bisa. Itu nalar tuh. Nalar logika tuh, berpikir tuh. Contohnya misalnya umat Kristen, bisa nggak kalian itu beribadah nanti misalnya di Eropa? Karena gini Bang, tidak bisa itu gini, karena setiap orang itu punya naluri untuk mengunggulkan golongannya. Itu udah pasti. Ini saya tunjukkan, saya dari Sunda, pasti ada perasaan-perasaan seperti itu. Saya dari Jawa, harus saya tunjukkan kejawaan saya. Pasti ada niat-niat seperti itu. Makanya di Islam itu disatukan dalam bentuk apa? Bahasa Arab, supaya nggak gaduh di dalam masjid itu. Allah nan gadang, kata orang Padang, Allah nan bolon. kata orang Jawa, Allah gede banget. Kacau kayak gitu. Ini ibadah apaan gitu kan? Serentak Allahu Akbar, semua ikut Allahu Akbar. Mana yang lebih indah kira-kira? Satu komando Allahu Akbar, semua Allahu Akbar, dengan berbagai macam bahasa. Imamnya orang orang Sunda misalkan Allah ageng sangat. Wah. Makmumnya Batak, Allah nan bolon. Kacau enggak kira-kira ini kalau begini? Apa keindahannya? Salah satu hikmah itu Bang. Tuhan itu Maha tahu. Betul. Memerintahkan itu Tuhan itu Maha tahu. Ya. Ini salah satu contoh yang tadi itu, ketika kita, makanya dalam Islam kan dikatakan semua umat Muslim itu bersaudara. Jadi ketika kami ketemu dalam satu komunitas Islam, ya kami bisa berkumpul, nggak terpisah, karena kami satu suara gitu loh. Itu Tuhan Maha tahu, sudah semua itu Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu tidak bakalan pernah menurunkan satu perintah yang akan bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Nggak bakalan pernah. Itu aja, tanamkan dalam kepercayaan dulu, dalam hati dulu, bahwa Tuhan itu Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Nah terus yang ini tadi saya mau menambahkan antara NU dengan Muhammadiyah Bang. Saya itu Islam itu nggak harus NU, nggak harus Muhammadiyah. Saya itu ke Makassar, masjid apapun nggak tahu itu Muhammadiyah, NU kan nggak ada lambang di situ Muhammadiyah ataupun apa. Masuk sholat itu bukan aliran
satu ajaran untuk menuju kepada Allah. Misalnya ajarannya berbeda, bukan. Muhammadiyah masuk ke masjidnya NU masuk ke masjidnya ini. Karena Islam itu nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada. Terus kemudian yang saya mau katakan kayak gini loh Bang. Kita itu kan sudah diciptakan oleh Tuhan nih, dirangkai dengan bentuk sekian, begitu sempurnanya. Kita itu diberikan akal pikiran untuk berpikir, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terus kemudian supaya akal ini bisa berjalan, diturunkanlah Al-Quran. Kita disuruh membaca. Kalau Anda tidak mau berpikir, Anda tidak ada apa-apanya. Karena kekuatan manusia yang sebenarnya itu adalah di pikiran. Coba orang gila. Bisakah kita menyebutnya manusia sempurna ketika akal pikirannya sudah kan? Coba manusia yang patah kakinya satu. Mana? Masih bisa berfungsi dengan sempurna. Tapi kalau misalnya di dalam otak kita ini, pikiran kita ini sudah ditanami dogma, oh ya udahlah pokoknya ini, oh udahlah pokoknya ini, udahlah pokoknya ini. Nggak ada di dalam Islam itu, manfaatkan otakmu, berpikirlah, ujilah. Nggak ada percaya dulu. Nggak. Pokoknya kami dituntut untuk ini, untuk siapa? Untuk berpikir. Jangan serta-merta kiai, terus kemudian kamu telan mentah-mentah perkataannya. Enggak, kamu berpikir. Sebaik-baiknya pedoman itu ya lihat Al-Quran. Nah intinya kesimpulan kalau saya Bang, pikir dan berpikir. Kekuatan manusia yang sebenarnya itu ada di pikiran. Anda kehilangan kaki satu, masih bisa ngakal-ngakali jalan. Bagaimana sih caranya saya berjalan dengan bisa sempurna itu loh. Tapi kalau akal pikiranmu nggak kamu manfaatkan, sudahlah, nggak ada lagi apa-apanya. Pikirkan, terus kemudian aplikasikan. Apa sih tujuan Tuhan mengatur ini? Apa sih tujuan Tuhan menciptakan ini? Ada nggak? Kenapa sih harus Tuhan membuat hukumnya, syarat-syaratnya pernikahan? Pasti abang menemukan kalau abang mencari. Dan insya Allah aku bilang akan masuk akal. Nggak ada cacat nalar dalam hukum Tuhan itu. Monggo yang lain. Itu disambut dulu nih. Tambahin sedikit, Bang Wan. Nih, biar tidak kehilangan poinnya. Ya. Sedikit nih buat Bang Erik ya. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Bang Wan tadi. Islam itu disebut juga dengan Minhajul Haya. Apa itu Minhajul Haya? Pedoman bagi kehidupan. Jadi tidak hanya terkait dengan masalah iman dan dogma saja Islam itu, tetapi Allah turunkan di situ adalah peraturan, ya, pelajaran, bimbingan, dan petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan dari segala aspek hidup manusia. Mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Makanya di dalam Islam itu Allah mengutus Nabi untuk mencontohkan itu semua supaya bisa kita ikuti. Kalau dia kirim malaikat, nanti di akhirat manusia mungkin bisa komplain. Ya Allah, yang kamu utus itu kan malaikat. Macam mana saya mau niru malaikat? Kan nggak mungkin, nggak apple to apple gitu. Tapi karena yang dikirim seorang Nabi adalah seorang manusia, itu make sense kalau kita bisa mengikuti dan mencontohnya. Nah, apa yang dia contohkan? Yang dia contohkan itu adalah Al-Quran itu. Bagaimana menerapkan Al-Quran itu diaplikasikan di dalam kehidupan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Nah, itulah tadi pedoman hidup tadi. Bagaimana misalnya seorang muslim itu bangun tidur. Dia harus bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian aktivitas sehari-harinya, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, sholat subuh kan, bangun tidur. Begitu pula seterusnya dan seterusnya, baik aspek ibadahnya, kemudian aspek sosial, misalnya bagaimana dalam keluarga mendidik anak, ya, menanamkan nilai-nilai tauhid terlebih dahulu. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Itu nilai utama yang harus ditanamkan untuk menjaga fitrah anak supaya dia tidak sesat akalnya.
Jadi sedari kecil itu sudah ditanamkan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Nah itu. Kemudian dari aspek yang lain, misalnya aspek ekonomi, Islam itu mengharamkan riba, ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertindas. Nah, itu fungsinya buat menjaga kestabilan sosial kehidupan di masyarakat supaya tidak ada kezoliman. Kemudian juga Islam dalam hal misalnya hukum-hukum, ya. Nah, dulu Allah pernah turunkan kepada Bani Israel hukum-hukum. Nah, kemudian dengan datangnya Rasulullah, hukum itu kemudian disempurnakan lagi. Nah, jadi seluruh aspeknya ada di dalam Islam. Tidak hanya dogma dan keyakinan saja, tetapi ada solusi-solusi, ada hukum, ada pelajaran, dan ada tuntunan di situ. Lanjut, Ustaz. Ya, tanggapannya Bang Erik, atau kita sambut dulu ini Moni Berta atau siapa ini? Halo Mbak Moni. Berta. Moni Berta. Iya, halo. Ya. Muslim Kristen, Mbak? Kristen, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi aku mau tanya nih, agak sedikit bingung juga sebenarnya kan. Yang pertama itu pertanyaannya, kalau ini maaf ya, maksudnya ini aku cuma dengar-dengar aja ya. Ya. Kenapa orang Muslim itu mendoakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini siapa sebenarnya? Terus yang kedua itu maksudnya kenapa Al-Quran itu meluruskan apa yang sudah ada di kitab-kitab yang sebelumnya yang dibilang katanya Al-Quran itu adalah penyempurnaan dari semua kitab, bahwa sebenarnya itu Alkitab itu sudah tertulis pada zamannya, tidak perlu sebenarnya dirubah gitu. Maksud mau tahu aja penerangannya gitu loh. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa Nabi Muhammad itu masih didoakan? Didoakan di situ jangan dipahami bahwa Nabi Muhammad itu belum selamat. Doa di situ maksudnya itu adalah ya sholawat ya sebenarnya. Sholawat di situ maksudnya adalah kita mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah beliau lakukan kepada kami, mengentaskan kami dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islam. Ila zulumati ilan nur. Dari zaman gelap gulita menjadi zaman yang terang benderang, yaitu Islam. Bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih sementara Rasulullah tidak bersama kita lagi? Ya tentu dengan mengucapkan pujian, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah sebenarnya hal ini, ya kalau dipahami itu Nabi Muhammad belum selamat, kalau cara pikir ini saya pakai untuk menilai kitab Anda, Wahyu 7 ayat 10, dan mereka bersuara dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Coba dibuka Mbak, Wahyu 7:10 Mbak. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Keselamatan bagi Allah kami. Di dalam Islam itu adalah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan, keselamatan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Nah di dalam kitab Anda, Wahyu 7 ayat 10, ini kalau kita pakai itu Tuhan didoakan. Bagaimana? Coba. Bahkan Yesus juga didoakan. Kalau Anda lihat di dalam Markus 11 ya ayat 12 kalau saya ingat saya di situ. Di situ ada ucapan Hosana. Ini tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya semoga kesejahteraan bagi anak Daud. Sama disolawatin, Mbak. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran adalah kitab penyempurna. Iya, karena hukum-hukum yang terdahulu itu sifatnya hanya untuk kaum tertentu saja. Tidak bisa digunakan untuk seluruh umat manusia, tidak bisa. Contoh hari Sabat. Kalau hari Sabat ini diberlakukan untuk seluruh dunia, hancur dunia. Perbankan macet.
tidak boleh ada aktivitas. Listrik tidak boleh hidup. Api tidak boleh hidup, tidak boleh ada pekerjaan apapun. Perbankan macet, kepolisian macet, nggak boleh ada polisi masuk kerja. Presiden nggak boleh masuk kerja. Maka disempurnakan di dalam Islam, yaitu di dalam Quran, bentar. Di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 6, di situ kita diperintahkan untuk sholat Jumat. Hanya pada waktu sholat saja kita untuk berhenti aktivitas. Setelah itu ayatnya mengatakan setelah itu bertebaranlah kamu di bumi untuk mendapatkan karunia, untuk mendapatkan rezeki. Sempurnakan oleh Islam. Belum lagi nanti misalnya hukum di dalam kitab perjanjian lama mengenai wanita haid. Wanita haid di dalam kitab perjanjian lama itu tidak boleh memegang apapun. Tidak boleh. Semua yang dipegang jadi najis. Anda jabat tangan dengan orang itu jadi najis. Anda megang sendok mau masak, megang kuali mau masak, kualinya najis. Apakah ini kalau diterapkan di zaman sekarang rusak? Guru yang lagi haid nggak bisa mengajar. Coba, guru perempuan yang jadi pegawai bank nggak bisa masuk. Semua yang dipegang najis. Perempuan yang lagi haid di dalam kitab perjanjian lama dia harus diungsikan. Beda rumah, beda tempat. Karena semua yang dipegang jadi najis. Belum lagi setelah haid wanita harus mengorbankan 2 ekor burung merpati. Kalau 1 bulan ada 5 miliar wanita atau 4 miliar wanita selesai haid, berarti harus ada 8 miliar burung merpati yang harus dibunuh. Punah. Makanya di Islam tidak seperti itu. Wanita haid tidak dibatasi pergerakannya. Dia masih bisa beraktivitas bebas. Sebagaimana dia tidak dalam keadaan haid. Yang dilarang hanya dalam ibadah. Sholat. Membaca Al-Quran. Masuk ke dalam masjid. Simple Islam. Iya, berarti itulah disempurnakan. Apa yang sebenarnya udah ada dari Alkitab berarti diluruskan gitu kan. Luruskan ini berarti ya pada zaman sekarang dong. Ya, gini Mbak. Aturan ini berarti bener. itu bukan apa yang udah tertulis yang sebenar-benarnya itu udah diluruskan lagi, udah yang menurut kalian menyeleweng, yang emang seharusnya begitu tapi kalian luruskan. Ada yang menyeleweng ada. Nanti saya tunjukkan. Ini kita berbicara hukum dulu. Maksudnya itu kenapa diluruskan sama manusia kalau udah ditulis di kitabnya tuh begitu, kenapa harus diluruskan lagi gitu? Ya itu tadi karena konteks kitab-kitab terdahulu hanya untuk bangsa tertentu saja. Nah, aturan ini di zaman itu benar karena sifatnya hanya untuk kaum tertentu saja, tetapi tidak bisa untuk seluruh manusia. Nah, yang bisa untuk seluruh manusia itu Islam. Seperti itu. Nah, mengenai ada penyelewengan itu beda lagi yang kita bahas. Ya, misalnya tentang nabi-nabi di dalam Bible itu digambarkan begitu bejatnya. Sementara di dalam Islam dikatakan la nufariqu ahadim min rusuli. Semua rasul mulia. Kami tidak boleh membeda-bedakan. Sementara di dalam kitab perjanjian lama para nabi ini digambarkan orang yang sangat biadab. Bahkan Daud ya, nenek moyangnya Yesus itu dikabarkan ngintip cewek mandi yang namanya Batseba, istri Uria. Anda baca di dalam 2 Samuel 11. Satu pasal Anda baca. Daud berjalan-jalan di atas sotoh melihat cewek mandi. Daud akhirnya menyukainya. Ya. Kemudian karena Daud menyukainya, akhirnya Uria disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mati. Nah, kalau mati maka istrinya diambil. Nah, ternyata Daud ini mempunyai anak Salomo dari Batseba. Batseba terus menurunkan kepada Yesus. Daud difitnah
ngintip cewek mandi? Coba. Al-Quran, Daud manusia mulia. Tidak mungkin seorang nabi kelakuannya seperti itu. Berarti kalau ada nabi kelakuannya seperti itu, yang salah Tuhannya. Masa Tuhan nggak bisa milih orang yang baik sih? Sedangkan presiden saja memilih wakil menteri tidak mungkin. Yang dipilih adalah orang bejat, pengedar narkoba, germo, itu tidak mungkin. Itu presiden, apalagi Tuhan. Apakah Tuhan tidak jeli, tidak maha tahu, sehingga nabinya seperti itu? Tidak mungkin. Para nabi itu terjaga, ya, tidak mungkin melakukan suatu kebejatan. Itu wujud manusia itu karena mau menebus manusia yang berdosa, bukan manusia yang benar. Karena semua manusia ini sudah diwariskan dosa. Mbak Munik, sebentar Mbak Munik. Bentar, Ustaz. Anda mengatakan Yesus manusia sudah diwarisi dosa. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dosa Adam akan diwariskan. Gimana? Gimana? Di mana dosa Adam akan diwariskan kepada anak cucunya? Tertulis di mana itu? Dosa Adam itu dosa maut, Bang, karena dia sudah makan buah. Yang diwariskan dosa apa? Anda tadi kan mengatakan dosa maut. Dosa maut. Semua manusia itu berdosa, Bang. Gak ada yang suci. Makanya Tuhan Yesus itu datang berwujud manusia. Bentar, Mbak. Anda tadi mengatakan dosa itu diwariskan. Ditulis di mana ada dosa diwariskan? Di mana? Padahal di dalam kitab Anda, saya ini penghafal Bible, Mbak. Dari tadi Anda kan melihat, saya nggak ada baca-baca Bible, tapi mengutip ayat dengan tepat. Di dalam kitab Anda, di dalam kitab Yehezkiel, 18 ayat 18 sampai ayat 20, di situ sangat jelas dikatakan, seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa yang akan mendapat yang berdosa yang akan mati, yang bertobat yang akan mendapat berkat. Dosa ditanggung masing-masing. Makanya ketika Anda mengatakan dosa itu diwariskan, tertulis di mana itu? Saya baca dari kitab Kejadian ya sampai kitab Maleakhi, itu nggak ada dosa diwariskan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Dalilnya ada di Roma, Bang. Bentar. Roma ajaran Paulus, bentar. Ya. Orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Nah, Kristen kebalik. Ya, Kristen kebalik. Justru orang benar dijadikan tebusan untuk orang pendosa. Anda menyebut Roma, iya, karena ajaran tebus dosa itu diajarkan Paulus. Tapi tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dosamu, aku tebus di tiang salib. Enggak, Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Bahkan kalau Anda lihat, ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja, kecuali hanya Tuhan saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku disalib. Oh no. Ternyata apa? Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi, kata Yesus. Percaya aku disalib untuk menebus dosamu. Begitukah? Enggak. Apa kata Yesus? Jual semua hartamu, bagikan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, dia pergi dengan menyesal. Lalu apa kata Yesus? Lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Yesus sama sekali tidak berbicara tentang penyaliban sebagai syarat untuk mendapatkan surga. Yesus tidak membicarakan. Dan ringkasin monggo. Tanya lagi bentar ya. Jelas itu.
Jadi keselamatan itu bukan melalui penebusan darah manusia atau daging manusia atau nyawa manusia seperti ajaran-ajaran Helenis atau Paganis ya. Tetapi jalan keselamatan itu adalah dengan melakukan amal-amal kebajikan yang ditujukan kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Hanya kepada Allah saja dengan ikhlas, kemudian melakukan kebajikan. Bentar Mbak, bentar. Biar Bang Al menyelesaikan dulu Mbak. Bentar Mbak. Silakan Bang Al. Daripada ayat Lukas itu tadi, dan itu konsep yang benar antara Islam dan Kristen itu sebenarnya, bahwa keselamatan itu bukan pada manusia atau penebusan manusia, nyawa manusia di tiang salib, bukan. Jadi jalan keselamatan itu adalah dengan melakukan amal kebajikan yang diikhlaskan kepada Allah ya, dengan berbuat baik, beramal soleh, amal solihah kalau dalam Islam, begitu Mbak. Ya Mbak, silakan. Apa lagi? Ada juga yang mau ditanyain di Ali Imran 3 ayat 40. Itu bisa di putus-putus suaranya. Ali Imran 3 ayat 45 itu maksudnya bisa dijelaskan enggak? Silakan Ustaz Bang Al, silakan. Dibacakan artinya dulu. Ali Imran 45. Itu yang Nabi Isa alaihissalam. Oke, sekarang saya baca ya. Buka. Kayak gini. Ali Imran 45. Wahai Maryam, til malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menyampaikan kabar gembira tentang sebuah kalimat ya darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Silakan. Jadi dari ayat itu ya, saya jelaskan secara ringkas ya. Ayat itu menjelaskan bahwa ketika malaikat mendatangi Maryam, malaikat itu disebut Ruhul Kudus ya. Dia diperintah oleh Allah menyampaikan kabar kepada Maryam, seorang wanita yang menjaga kesuciannya akan dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin saya bisa hamil sedangkan saya belum pernah menikah, katanya. Tapi kemudian itu mudah saja jawaban Allah ya. Nah, di sini kalimatullah atau ruhullah itu maknanya adalah ruh yang seluruh makhluk yang ada di dunia ini, langit dan bumi, ruh semuanya termasuk nabi itu ada dalam genggaman Allah. Jadi ketika dia menciptakan seorang manusia di dalam rahim, maka satu ruh itu dia lepaskan atau dia tiupkan, sehingga janin itu akan hidup dan menjadi bayi. Itu ruh itu adalah makhluk ciptaan Allah yang akan dia karuniakan kepada Maryam menjadi anaknya, begitu. Jadi bukan Allah itu sendiri, tetapi ruh yang Allah ciptakan untuk dijadikan bayi, janin. Dia menjadi manusia yang kelak akan menjadi nabi, yang mendapat kemuliaan, sehingga dia mendapat tempat yang terhormat di dunia maupun di akhirat nanti. Maksudnya begitu, Mbak. Ya, Mbak Mone, ada yang masih kurang paham? Ya. Kalau belum paham ya. Dikatakan kan juga wajihan fit dunya. Wajihan itu artinya seseorang yang terkemuka. Nabi Musa juga dikatakan wajihah. Nabi Musa juga dikatakan Al-Quran wajihah juga. Ya, kata itu digunakan untuk semua para nabi, tidak hanya untuk Nabi Isa saja. Semua nabi itu mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kenapa untuk Nabi Isa itu redaksinya dikatakan wa kalimatuhu, itu maksudnya adalah bahwa dia lahir tanpa bapa. Jadi dia direct langsung Allah yang tiupkan ruhnya. Sedangkan untuk manusia lain itu ada proses
pertemuan antara sperma dan ovum dulu kan, baru dia menjadi janin. Tetapi tetap saja ruhnya itu, walaupun ada hubungan badan antara suami dan istri, pertemuan antara sperma dan ovum itu, tapi ruhnya tetap saja itu Allah yang tiupkan, siapapun manusianya, tidak hanya Nabi Isa. Sehingga hal ini bukan sesuatu yang aneh sebenarnya. Bahkan Nabi Adam, yaitu Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, ya. Makanya dalam Al-Quran mengatakan, ya masalah Isa bin Maryam kama Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu binti Maryam itu sama seperti perumpamaan Adam, ya. Tidak ada bedanya, hanya saja bagaimana prosesnya Allah yang bedakan. Tetapi hakikatnya ruh itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Semua ruh, semua makhluk, ya, tidak terkecuali Nabi Isa. Begitu, Mbak. Oke ya, saya tambahi. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Bible, yang kejadiannya seperti Yesus, itu bukan cuma Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang, perhatikan orang-orang, itu jamak atau tunggal? Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Berarti bukan cuma Yesus yang kejadiannya ajaib. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ketetapan Tuhan telah menjadi manusia. Tuhan menetapkan wanita tanpa hubungan laki-laki hamil. Kalau Tuhan menetapkan perawan hamil, ya hamil. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Tanpa adanya manusia sekalipun, kalau Tuhan berkehendak menjadikan seorang manusia, jadi namanya Tuhan Maha Kuasa. Siapa dia? Adam. Kalau Tuhan berkehendak, jangankan ada laki-laki dari tulang, kalau Tuhan berkehendak tulang jadi manusia, jadi siapa? Hawa. Kalau Tuhan berkehendak wanita mandul, ya, wanita mandul yang seharusnya tidak bisa punya keturunan, tetapi Tuhan berkehendak wanita mandul itu melahirkan anak, lahir anak. Siapa? Elizabeth. Siapa lagi? Sarah. Elizabeth ibunya Ishak, Sarah ibunya Yohanes Pembaptis. Lahir manusia. Kalau Tuhan berkehendak, Terbalik ya. Elizabeth ibunya Yohanes Pembaptis, Sarah ibunya Ishak. Kalau Tuhan berkehendak, batu mengeluarkan manusia bisa, namanya Tuhan Maha Kuasa. Apalagi hanya melalui seorang gadis yang tanpa melalui hubungan laki-laki. Itu mah kecil bagi Tuhan. Tapi semua itu ditunjukkan kepada kita manusia bukan untuk dijadikan sekutu bagi Tuhan. Itu ditunjukkan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Ini loh, aku Maha Kuasa, ini buktikan berbagai macam cara penciptaan. Ada yang tanpa ada laki-laki, perempuan dan laki-laki, ada yang melalui dari laki-laki, ada yang hanya melalui perempuan saja, ada yang melalui laki-laki dan perempuan, yaitu kita semua. Jadi nggak ada masalah itu, Mbak. Lanjut. Iya, tapi kan di situ di ayatnya yang maksudnya jadi pertanyaan kan, Al-Quran juga menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu yang bahkan orang-orang terdekatnya dunia dan akhirat. Tadi terputus. Coba diulang, Isa Al-Masih kenapa? Iya, di situ dituliskan kan bahwa Isa putra Maryam adalah seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Nah, itu maksudnya. Oke. Seorang, Mbak, seorang. Ingat ada kata seorang di situ, bukan. Bentar, Bang Erik, bentar. Silakan. Jadi gini, kenapa Isa itu dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah wa minal mukram? Wajihan dalam bahasa Arab itu bisa berarti terkemuka, bisa berarti terpandang, bisa berarti menjadi pusat perhatian. Nabi Isa terkemuka di dunia
terpandang di dunia, menjadi pusat perhatian di dunia. Kenapa? Karena hanya satu orang nabi yang dijadikan Tuhan. Nabi lain tidak. Nabi lain tidak ada yang dianggap Tuhan. Hanya Nabi Isa saja yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Maka dia sudah 2000 tahun ini masih menjadi pusat perhatian, menjadi pusat perbincangan. Makanya dia disebut wajihan fi dunya. Wajihan fi dunya wal akhirah, hanya ada satu nabi yang akan ditanyai oleh Allah SWT. Nabi lain urusan selesai. Hanya ada satu nabi yang ditanyai oleh Allah, yaitu Nabi Isa. Dihakimi dia di sana. Diminta kesaksiannya oleh Allah. Hai Isa, pernahkah kamu mengajarkan kamu dan ibumu adalah Allah? Dijawab oleh Nabi Isa, maksud engkau ya Allah, aku tidak berhak mengatakan yang bukan hakku. Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengetahui yang enggak. Makanya dia disebut wajihan di dunia wal akhirah. Di dunia menjadi pusat perhatian, di akhirat pun menjadi pusat perhatian. Di dunia dia menjadi terpandang, di akhirat dia menjadi terpandang. Ada mu'alaf yang ngawur menerjemahkan wajihan fi dunya wal akhirah, dikatakan terbesar di dunia dan di akhirat. Ini gobloknya setengah mati. Nggak ada bahasa Arab wajihan diartikan terbesar, itu nggak ada seperti itu ya. Monggo Ustaz Ali mau ditambahin? Iya, sedikit Anda tambahin ya. Jadi begini Mbak, di dalam Al-Quran itu Allah senantiasa memuji setiap para nabi. Minimal kalau ada 25 nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya itu Allah puji dengan narasi yang berbeda-beda. Tapi konteksnya sama, bahwa Allah memuji mereka para nabi-nabi itu. Contohnya Nabi Muhammad Allah puji ya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar adalah seorang yang memiliki akhlak yang agung ya. Itu ada pujian Allah kepada Rasulullah. Kemudian Allah memuji misalnya Nabi Musa alaihissalam dengan menyebut bahwa Nabi Musa itu adalah kalimullah. Atau Allah memuji Nabi Ibrahim dengan menyebut Khalilullah, kekasih Allah. Jadi ada pujian-pujian Allah kepada para nabi itu masing-masing ada pujian-pujiannya sendiri-sendiri. Dan yang Mbak tanyakan tadi itu pujian Allah kepada Nabi Isa. Bukan pernyataan bahwa dia itu adalah Tuhan, bukan. Dipuji seperti itu tidak merubah status Nabi dan Rasul. Jadi dia tetap begitu sebagai Nabi dan Rasul. Itulah keindahan keindahan bahasa Al-Quran dengan ketinggiannya. Dia senantiasa menempatkan figur Nabi dan Rasul itu pada tempat, pada makom yang mulia. Tidak seperti dalam Bible misalnya, di mana para Nabi itu kadang-kadang kita lihat ya, tidak ditempatkan pada tempat yang sepantasnya dan Rasul utusan Tuhan. Itu. Bahkan ini sebaliknya malah. Nah ini ironisnya. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran memuji mereka sebagai hamba-hamba yang terjaga, hamba-hamba yang amanah, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah ya, yang senantiasa berkomitmen untuk mengajak manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Iya. Sebenarnya bentar ya. Sebenarnya kalau hanya mengenai julukan ini, julukan yang paling hebat itu diberikan kepada Rasulullah. Karena ini hanya Allah yang punya ini. Tetapi ini dilekatkan kepada Rasulullah. Apa itu? Raufur Rahim. Raufur Rahim itu milik Allah. Dia yang penyayang, dia yang pengasih. Tapi diletakkan oleh Allah di dalam kepada Rasulullah. Kalau hanya sekedar penyebutan ini bisa menjadikan seseorang itu jadi Tuhan, Nabi Muhammad yang bisa menjadikan tidak. Tapi kami tidak menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Kenapa? Walaupun di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128 ya, itu dikatakan Rasulullah itu Raufur Rahim. Ini ayatnya saya baca ya. Laqad ja'akum rasulum man anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaihim bil mu'minina raufur rahim.
Nah ini, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Raufur Rahim. Coba. Kalau hanya sekedar julukan Isa disebut wajihan fid dunya wal akhirah, Rasulullah Raufur Rahim. Penyayang, pengasih, penyayang. Itu hanya milik Allah itu. Tapi kita umat Islam tidak buta hanya dengan itu, karena kita tahu mana Rasul, mana sang Allah. Kita bisa membedakan. Begitu loh, Mbak. Apalagi yang mau lanjutkan? Silakan dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalian utamakan itu adalah maksudnya perjanjian baru. Kenapa perjanjian baru? Gitu. Maksudnya perjanjian lama itu adalah firman Tuhan yang akan digenapkan di perjanjian baru. Nah, tapi kalian selalu masalahin perjanjian baru. Bukan, ini karangan sini. Ya, memang karena mereka adalah rasul-rasul Tuhan Yesus. Mereka yang menyaksikan kehidupan Tuhan di situ kan. Jadi mereka mencatat apa yang sudah Tuhan firmankan dan sudah dia genapin gitu. Jadi maksudnya kenapa gitu yang jadi permasalahan kalian ini, yang aku sering dengar itu, kenapa di perjanjian baru terus? Kenapa nggak aduh sakit dong. Apa sih? Jangan nakal dong, Mas. Jadi kita ini sebenarnya mengenai perjanjian baru gitu ya. Itu yang kita kritik adalah antara iman Kristen dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Antara apa yang diimani Kristen itu tidak sesuai apa yang tertulis di dalam kitabnya. Sebenarnya itu bukan masalah kita benci perjanjian baru, bukan itu yang dipermasalahkan. Antara yang Anda imani dengan yang tertulis itu beda. Jelas-jelas Yesus itu mengaku utusan. Ya. Tetapi oleh kalian Yesus dianggap Tuhan. Padahal satu kata pun Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Utusan. Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus utusan, Yesus hamba. Kalau Yesus sudah menerangkan seperti itu, ya jangan dijadikan Yesus ini sebagai Tuhan, sebagai sang pengutus. Dia hamba. Matius 12 ayat 18, lihatlah hambaku. Coba Matius 12 ayat 18. Yesus hamba di situ. Kok dianggap Tuhan? Sebenarnya yang berperkara itu bukan saya dengan perjanjian baru, tapi iman Kristen dengan ajaran-ajaran Yesus. Benar seperti itu. Ada yang mau nambah? Iya, sebenarnya bagus juga Ustaz. Udah lumayan Ustaz memberikan sedikit kepada mereka tentang kebenaran itu. Jadi coba Anda buka Mbak Monik ya, di Yesaya 46 di data nomor 5 dan nomor 9. Tuhan itu tidak ada kembaran, Bang. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara dengan Tuhan. Tidak dengan siapa akan kau bandingkan. Tidak dengan. Gak mau. Tuhan dibanding-bandingkan gak mau, disama-samakan gak mau. Gak mau Tuhan. Ya, dalam Yesaya 43 ayat 10-11, Engkaulah saksi-saksiku. Kau tahu tidak ada Allah terbentuk sebelum aku, dan sesudah aku tidak ada lagi. Akulah Allah, juru selamat satu-satu.
Tuhan tidak mengalami perubahan bentuk. Tidak ada Tuhan berubah ya, bentuk, tidak ada. Nggak ada itu. Iya, nggak ada. Tapi nyatanya di sini Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Bagaimana Yesus ini Tuhan sementara dia anak manusia? Sementara dia adalah manusia. Kita pada mengatakan Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Percayalah ayat ini. Betul. Percaya ayat ini. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Pegang erat-erat, masukkan ke dalam hatimu. Sehingga kamu tidak akan mudah disesatkan. Kalau kamu mengatakan Yesus Tuhan, apa kata Yesus? Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Oke, saya tambahin sedikit. Mbak Esti itu dalam pengajaran Taurat yang diajarkan oleh Yesus itu tidak dikenal mengorbankan darah manusia. Bahkan dari tradisi Yahudi itu mereka mengutuk perbuatan itu, bahwa pembunuhan manusia untuk dijadikan tumbal penebusan itu tidak diajarkan di kalangan Yahudi. Jadi mereka menolak itu karena memang ini bukan ajaran dari Taurat katanya. Tidak ada dalam tradisi mereka. Jadi ketika Paulus membuat ajaran ini, mereka tolak ya, karena ini memang tidak diajarkan dalam Taurat. Sehingga ini adalah penyimpangan begitu. Karena diajarkan dalam Torah itu hanya menyembah satu Tuhan, berserah diri kepada Allah saja, tidak ada Allah yang lain. Kan Sema Israel itu ajarannya. Nah, dan tidak hanya pada Yahudi saja, nabi-nabi sebelumnya semua sama seperti itu. Ya, makanya mereka mengutuk perbuatan ini, bahwa ini adalah memasukkan tradisi pagan dan Helenisme ke dalam tradisi budaya Yahudi, dan mereka menolak keras doktrin pentumbalan manusia untuk kehidupan keagamaan mereka. Mereka tidak menerima hal ini, dan ini sejalan sama Islam. Islam tidak mengajarkan untuk menumbalkan manusia sebagai ibadah. Islam mengajarkan kalau kita berkurban itu dengan menyembelih hewan, itu pun yang halal, yang Allah tetapkan, ya. Mana yang boleh disembelih dan ada tata caranya seperti itu. Lanjut. Ustaz Sugi. Oke, Mbak Moni atau Bang Erik, ada lagi yang mau ditanyakan nih? Hand request. Berarti yang gue tangkap ya dari kemarin dulu juga di sini yang gue tangkap maksudnya orang Islam bukan membenci Yesus atau apa, tapi orang Islam percaya bahwa Yesus sebagai, betul kan? iya bang, benar bang, benar tuh. Itu dan riwayat hidupnya ya. lebih apa ya, memuliakan Islam dibanding Kristen bang. Dari segi peristiwa atau cerita hidupnya di masa hidupnya selama waktu di dunia, lebih mulia lagi Islam dalam memuliakan Yesus atau Isa alaihissalam dibanding saudara-saudara kita yang Kristen. Cobalah Anda pikir, seorang nabi dikatakan di situ lahir di kandang, kan nggak pantas itu bang. Itu poin yang gue tangkap dari kemarin sih, dari diskusi kemarin dulu juga poin yang gue tangkap ternyata lebih luas, maksudnya Islam itu lebih luas ilmunya, ajarannya, pemahamannya tentang Tuhan itu sendiri, tentang Allah ya, tentang Allah itu sendiri lebih luas dan gimana? Makanya gini aja bang, apa ya? Makanya kalau mau dibilang penyempurna iya gitu loh. Masalahnya hukum-hukum di dalam agama-agama sebelumnya itu
nggak sedetail-detail itu diajarkan. Artinya begini, kita sama-sama lah. Kita pada dasarnya belum punya aturan. Kita akan membentuk satu negara masing-masing. Yang satu berpedoman kepada Al-Quran, yang satunya berpedoman kepada misalnya kitab-kitab lain. Anda nggak bakalan pernah bisa berdiri, karena hukum-hukum di dalam Islam itu sudah diterapkan semua, sudah lengkap semua, mulai dari pembagian warisan, syarat sah pernikahan. Artinya apa? Supaya setiap manusia itu nggak bikin aturan masing-masing. Misalnya si A ini satu keluarga, kepala keluarga, ya udah karena nggak diatur oleh Tuhan, saya buat aturan sendiri. Syarat sah pernikahan, yang penting saya suka, oke lah. Keluarga ini membuat aturan sendiri. Itu loh, makanya ditata semua. Coba aja pertanyakan hukum-hukum apa yang tidak ada diatur di dalam Islam. Kenapa? Tuhan itu maha tahu, manusia itu pembangkang gitu loh bahasanya tuh. Masing-masing. Yang gue petik dari apa ya, dari pelajaran dari abang-abang semua, dari abang-abang ustadz semua, pak ustadz semua, yang gue petik dia lebih pemahamannya lebih luas dan detail gitu, dan masuk akal. Masuk akal. Mereka bukan nggak percaya Isa Al-Masih atau nggak percaya Yesus. Mereka percaya Yesus tapi sebagai utusan. Iya kan, benar? Percaya, Bang. Coba di dalam Islam lah, di dalam sholat itu, di dalam 5 waktu dalam sehari itu kami menyebut nama Isa terus loh. Setiap hari Nabi Ibrahim kami sebut gitu loh, Nabi Ibrahim. Betul. Jadi begini Bang Erik, sebagai Muslim ya tidak akan sah keislamannya kalau tidak mencintai Yesus. Ya. Bahkan Al-Quran itu ada surat namanya datuknya Nabi Isa. Kemudian ada surat Maryam, ibunya Nabi Isa. Kemudian ada surat Al-Maidah tentang hidangan yang Allah turunkan dari langit ya kepada itu. Apalagi tentang Bani Israel itu berapa termasuk yang banyak disebut. Bahkan Musa adalah nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Termasuk juga Nabi Isa ya. Nah, ini betul bahwa Al-Quran itu memuliakan para nabi-nabi ini ya. Sehingga keislaman seseorang tidak akan sempurna kalau mereka tidak beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, Bang. Yaudah ya, Bang. Oke, sedikit ya, Bang. Jadi baginda Nabi Yesus alaihissalam ini, Bang, datang ke dunia mengajarkan ulang kembali ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita ketahui Bani Israel ini tegar tengkuk, Bang. Di zamannya Nabi Musa aja banyak yang menyembah berhala. Banyak, Bang, bukan sedikit di kalangan bangsa Yahudi. Nabi Musa masih hidup, tapi masih banyak yang menyembah berhala. Nah, Yesus ini datang ke dunia yang jaraknya kurang lebih 1500 tahun setelah Nabi Musa. Orang-orang sudah kehilangan akal, Bang. Orang-orang sudah lari dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, dia mengulang kembali ajaran Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu pernah diturunkan oleh Allah, Tuhannya, yaitu Taurat, Bang. Ketetapan itulah yang diajarkan kembali. Makanya dikatakan Yesus itu, aku datang tidak menghilangkan atau aku tidak meniadakan hukum Torah, maka dia menggenapinya. Itu artinya, Bang, ya, dia mengulang kembali ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel yang sudah tegar tengkuk. Bayangkan, Bang, 1500 tahun itu udah berapa generasi, Bang, ya kan? Orang tuanya sudah menyembah berhala, anaknya pasti akan menyembah berhala. Begitu juga si anak tadi punya keturunan, begitu juga seterusnya. Namanya itulah Allah menurunkan Nabi Isa di kalangan Bani Israel yang terakhir kalinya, gitu, Bang. Itu keimanan kami. Silakan Anda mau percaya atau tidak, gitu. Gue mau tanya, Bang. Ya, silakan, monggo. Gue mau tanya, sepertinya apa yang tertulis di Perjanjian Lama sama apa yang ada sudah ada di Al-Quran gitu. Di Al-Quran itu sendiri kayaknya.
Iya, tapi intinya Al-Quran itu bukan sejarah, Bang. Bukan buku sejarah, bukan kitab sejarah, perjalanan Nabi dari kecil hingga dewasa, terus wafatnya gimana, bukan seperti itu, Bang. Jadi Al-Quran itu menjelaskan tentang poin-poinnya, bahwasanya paling penting itu adalah manusia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena kodratnya manusia ini diciptakan adalah untuk menyembah kepadanya, Bang. Itu paling penting poinnya, Bang. Itu aja. Ajaran yang perlu yang kami ketahui. Oke, Bang Henry, lanjut Bang Henry, coba. Apa tadi mau disampaikan? Ya Bang, gimana? Mungkin apa yang mau disampaikan? Suara abang putus-putus Bang. Ya dilanjut lagi Bang, apalagi pertanyaannya Bang? Atau kesimpulan abang selama berdiskusi lagi lebih detail lagi Bang, biar teman-teman di bawah juga bisa mengerti pemahaman abang selama kita berdiskusi. Silakan Bang. Iya sih, itu aja sih maksudnya. Gue udah tangkap sih maksudnya poin-poin penting sih, tapi mungkin besok atau lusa gue coba ngomong lagi ke orang tua, niat gue gimana. Kalau misalkan orang tua gak, ya emang tadi sih gue tadi sempat omong juga ke ini, cuman orang tua jadi paling bilang bapak sama mama cuman bilang terserah kalau memang ini, tapi bapak dan mama hanya bilang belajar dulu. Makanya mungkin besok atau lusa gue coba ngomong lagi ke orang tua kalau memang jadi kalau Bang, kalau abang bersyahadat jangan tinggalkan saya ya, saya ingin jadi saksi. Siap Bang. Sama Ustadz Alif, kenapa sih gue tertarik banget sih sama Ustadz Alif tuh? Ya Ustadz Alif ilmunya subhanallah, kalau saya dibandingkan dengan beliau nggak ada apa-apanya. Ustadz Alif itu keren. Adem banget, baru cara penyampaiannya tuh adem banget. Betul. Ustadz Alif itu gurunya saya Bang. Iya, nanti kemungkinan besok gue coba. Sorry bercanda. Erik dapat hidayah. Ngomong lagi ke orang tua lebih detail lagi. Allahu Akbar, takbir yang dibawa. Allahu Akbar, takbir yang dibawa. Masya Allah. Dari saya nih, Erik jangan lupa berdoa, minta hidayah kepada Allah supaya diberi ketetapan hati. Di pesan saya, Erik. Masya Allah. Ya, tugas kami hanya menyampaikan saja, Pak. Terima kasih ya. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak ya. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Tanya-tanya di sini. Enggak apa-apa. Besok tanya lagi. Iya. Sampai puas. Iya, kalau boleh ya udah yakinin aja keimanan masing-masing. Ya. Saya sama imannya aja gitu. Iya. Ya, terima kasih ya. Oke. Ya Mbak, tapi keimanan harus diutamakan logika ya Mbak, atau akal ya terlebih dahulu. Oh udah kabur. Itu nggak bisa diperlakukan. Iya dong. Nggak bisa itu. Nanti besok. Iya dong Bang. Harus akal dulu Bang, logika dulu Bang, baru bisa kita imani. Ya bisa saja knalpot motor itu bisa membawa manfaat bagi kita, apa tapi kalau secara akal nggak mungkin Bang. Karena gue hidup juga pakai logika Bang. Karena selama bukan tentang agama aja sih, untuk kehidupan gue jalani kehidupan pakai logika sih. Masalah apa aja, masalah percintaan, masalah apa sih, gue berpikirnya pakai logika. Problem-problem kehidupan gue berpikirnya pakai logika. Ya itu makanya yang saya katakan tadi. Aku sudah di hotel tadi itu Bang Erik Henry tadi mau nanya apa Bang Erik? Erik Henry. Ketika bising banget, suara di mana itu? Di sini di gua. Ketika gua
makanya gue tanggapi di sini di room ini dari kemarin tuh gue agak nyolot gak apa, karena gue coba dengar, gue pikirnya pakai logika, gue berpikirnya pakai logika, bukan pakai ini aja, bukan pakai ini. Itu aja, nanti tinggal besok atau lusa gue coba ngomong sama orang tua gimana. Nanti gue balik ke sini, tapi gue minta sama ini Ustaz Alif. Ya, mantap ya. Kenapa harus Ustaz Alif? Kenapa nggak Ustaz Sugi? Dia ngefans sama Ustaz Alif. Jangan dipaksa. Oh. Enggak, gue apa seneng. Mana-mana aja dari siapapun kita bangga, kita bersyukur. Masya Allah. Itu kadang-kadang Mbak Hesti, kadang-kadang kadang-kadang orang itu ada satu orang yang kita jadikan panutan, terus ketika dia ngomong masuk gitu loh. Bukan berarti yang lain nggak memahami, tidak. Tapi cara penyampaiannya nyambung dengan kita satu orang. Ada dua orang guru, sama-sama guru bahasa Inggris. Pasti ada perbedaan di situ. Gue adanya sama maksudnya apa sih? Tapi aku bilang ya, sih kayaknya Ustaz Alif. Bang Erik atau dipanggil sekarang Ustaz Alif. Erik Hendrik Quest, jangan jadikan manusia itu panutanmu. Karena apa? Nanti di saat panutanmu melakukan kesalahan, kamu jadi sakit hati, jadi kecewa, jadi ngerasa ternyata dia nggak pantas tuh jadi panutan, jadi begitu. Tapi jadikanlah panutanmu, cinta selawat. Jadi jadikanlah panutanmu yaitu Al-Quran, Nabi Muhammad dan para sahabat. Begitu. Kalau kamu jadikan panutanmu orang-orang yang ada di sini, takutnya mereka melakukan kesalahan, kamu kecewa, gitu, Bang Erik Henry Quest. Enggak, gue gak jadi bukan apa sih, cuman ketika apa yang keluar dari Ustadz Alif ya, ketika Ustadz Alif ngomong apa tuh masuk ke guanya nyaman gitu, gue rasa adem gitu. Gaya bahasanya Mbak Hesti, gaya bahasanya. Saya paham. Saya cuma ngasih tahu, jangan jadikan manusia itu panutan, manusia yang zaman sekarang yang ada di sini. Takutnya mereka melakukan kesalahan, kamu kecewa. Paham nggak? Lagian kita udah diajarkan di dalam Islam ini, saya tahu ini ya, di dalam Islam, jadikanlah 3 panutanmu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga para sahabat. Itu jadikan panutan. Saya paham ya kalian maksud, paham. Cuman saya mau bilangkan, saya mengingatkan, jangan jadikan manusia yang biasa yang sekarang ini jadi panutan. Itu loh. Apa bunda yang kena apa-apa. Kok jadi sedih aku, Esti? Kok jadi sedih aku? Menangis rasanya. Dia iya kayak gini lah ya, banyak sekali orang misalnya jadi paham itu jadi salah satu panutan. Ada yang melakukan kesalahan, kecewa berat gitu. Makanya gitu. Iya, saya paham dengan Bang Erik itu mengatakan kalau Bang Ustadz Alif itu ya memang Ustadz Alif itu lembut ya. Lembut. Masya Allah ya. Adem banget dia ngomong dulu. Ya, cuman yang ngomong panutan ini kan Bang Wan nih dari tadi ngomong panutan. Jadi saya mengingatkan gitu loh. Bang Erik saya paham Bang Erik. Tuh Ustadz Alif itu penyampaiannya itu lembut. Terus dia itu kalau marah gini, gelap gitu. Iya, dia kalau marah gitu, gelap. Ya, jadi dia nggak mau. Kalau udah terjadi nih ya, maksudnya itu debat kusir, Ustadz Alif nggak mau. Itu Ustadz Alif itu gitu. Iya, dia murid saya, Esti. Udahlah. Gaya kok murid. Bunda Hesti, tadi ada yang nanya tuh, Hendrik yang nanya bagaimana sih prosesi kenapa bisa orang tua Mbak tuh sampai tertarik. Siapa tadi yang nanya?
Ada videonya ada di channelnya Ustadz Sugi tuh, bisa dilihat nanti. Banyak Ustadz Alif juga channel ada banyak. Saya juga live kan. Itu di live kan. Ayo boleh sih sama channel itu boleh. Boleh, channel YouTube-nya apa? Oke, teman-teman semua, Ustadz Sugi, Bang Eri, Bang Wan, Bang Henry Quiz, serta host saya izin duluan ya. Ya, baru bersuara makasih banyak. kita izin. Iya, sama-sama. Anda doakan semoga ini Erik Henry Quiz dapat hidayah. Amin amin. Kita doakan sama-sama. Amin. Saya muslim Bang Al, saya muslim. Bukan antum, Pak. Oke, anak itu. Assalamualaikum. Namanya sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada satu lagi ada di typing itu Eri Garut. gue juga turun dulu ya. Makasih buat abang-abang semua, buat abang. Sama-sama. Ya, makasih. Iya. Ustadz Eri, Ustadz Sugi, makasih buat Sama-sama. Bang, kalau saya dipanggil Ustadz gimana gitu ya, Bang? Rasanya pengen minta amplop aja gitu, Bang. Lanjut, Bang. sama Isti juga khas ya. Sama-sama Bang Erik Henry Quiz. Gue pamit ya. Ya. Oke, Bang. Semoga segera mendapat hidayah ya Bang ya. Amin Bang. Allah. Masya Allah, komparasinya Ustadz Sugi dengan Bible itu Masya Allah, luar biasa Ustadz. Aduh, saya cemburu, saya iri kepada guru-guru kami kalian. Nah, guru-guru kami ini semua, Masya Allah. Kapan kami ini bisa seperti kalian? Bang Zuma, Ustadz Alif, Ustadz Sugi, Bang Handi, Masya Allah. Nggak tahu lah kita, apalagi Unirifa, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan kalian kesehatan, dimudahkan rezeki, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya. Itulah ya para guru-guru kita yang Masya Allah pinter, cerdas. Kalau ada sultan di bawah sawir dong. Kalau ada sultan di bawah sawir. Erik gila. Bercanda. Hari itulah ya teman-teman ya, kita bisa menyaksikan bagaimana guru-guru yang di atas ini menyampaikan dakwanya. Ya, mereka punya karakter masing-masing, mereka punya gaya masing-masing, mereka punya cara menyampaikannya masing-masing. Nah, ada yang begini, kalau Ustadz Sugi ini kan ya itulah gaya Sumateranya gitu. Jadi cara penyampaiannya tegas, ada yang cara penyampaiannya lembut ya, itu. Jadi kan yang orang yang menanggapi juga ya beginilah begitulah gitu. Jadi setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Setiap orang itu kelebihan Ustadz ini begini, kelebihan Ustadz itu begitu ya. Dan di sini kita harus tahu nggak sih bahwa mereka itu ilmunya luar biasa ya. Aduh, nggak tahu lagi bilang gimana ilmunya, belajarnya udah kayak apa gitu ya. Saya aja kalau mau belajar apa susah banget ya. Si Erik nggak usah dikasih karena dia tadi minta. Ngapain kasih Erik, Bang Wan? Pura-pura jadi Apaan sih Hosen? pura-pura jadi sultan, nggak bisa jadi sultan beneran. Insya Allah. Amin. Ya kalau nggak bisa jadi sultan, privat ya akunnya ya. Ya. Aduh. Ayo sekarang kita diskusi teman-teman. Aku kebetulan tidak ngantuk. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin dikarenakan besok aku mau pamit jadi ngantuk. Bukan ya, pamit. Karena tadi udah ketemu. Karena tadi kita udah ketemu SD. Aduh Riko sama cerita korek. Kaki gue sakit. Diam kau. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi,
silakan naik. Dan tolong yang teman-teman di sini kalau WA nggak penting, gak usah lah WA kalian nggak penting kali, nanti diblokir. Ya, yang mau belajar aja, lah naik, jangan mau belajar, jangan debat diskusi, udah capek kita. Yang mau belajar aja silakan. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kira-kira si Erik nggak terima silakan turun. Dah, mau apa lu? Besok aku tutup bandara. Ngancam bandara mau ditutup, macam kau yang punya. Ayo teman-teman. Belum tahu siapa gue. Ayo teman-teman yang agama Kristen. Ih, sakit kali kaki kue. Muka aku sampai di Medan gosongnya minta ampun. Astagfirullah, panas sekali Medan ini ya. Ayo dong, yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Tumben anak udah pangsan, capean dia berarti. Yuk, anak lenten naik kalian di room siapa ada Oten? Tadi kiamat muridnya bener-bener. Kiamat gak perlu naik, gak penting. Maka dia bilang oleh Tololo LGBT kurang ajarkan. Nanti rungkat. Maaf. Tuh kiamat bilang ada rekamannya saya. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Aduh, besok aku kayaknya nggak live. Ayo deh, Oten naik Klenten. Mana Klenten? Udah jam 1 juga sih. Iya kan? Udah jam 1. Di mana? Yuk naik abang-abang, yuk naik yuk abang-abang. Siapa abang-abang Rik? Dan di bawah, tenoten di bawah. Di Palu jam 2. Ayo calon mualaf silakan naik ya. Ayo. Di Palu udah jam 2 katanya. Aku cas power bank lah. Takutnya nggak terkejar. Banyak minum es. Soalnya power bank lama. Biarin aja nyapi. Besok dicas besok pagi. Mana nih Oten? Gak mau kalian naik? Ya sampai ku naik kan kalian ke atas genteng. Naik lah genteng. Jangan jadi pengecut kali gue di sini. Si Anu tidak mau naik. Si Anu. Kalangkaraya jam 1 sama. Kita tungguin nanti Bang Erik mualaf seri dari Islam. Kristen yang mau diskusi santun naik. Ustaz Sugi, sebenarnya Dajjal bagi mereka juga ada Ustaz ternyata ya. Di 2 Petrus 2 itu Ustaz ya. Bisa Ustaz uraikan Ustaz. Lucifer. Dajjal itu Lucifer. Oh, iya Dajjal di Oten yang disembunyikan di dalam gua itu, yang disembunyikan di dalam gua itu Ustaz. Bisa Ustaz uraikan di situ. 2 Petrus 2. Silakan Ustaz. Erik sudah mualaf Kak, bukan Erik sudah mualaf. Si Erik memang ada orang Kristen janganlah kita bahas. Kalau ada orang Kristen boleh itu kita bahas. Tadi Erik ini nanti lu disepa nggak terima. Ayo Ten, naik Klenten. Promoin channel saya. Oke. Nanti pas live kita promosikan. Ya ini kan ada 500 orang nih. Tolong channelnya Bang Andra Satria, yaitu Suara Kristologi Muslim, didukung, di subscribe ya saudaraku. Mari kita saling bantu untuk membesarkan channel-channel Muslim. Siapa tahu dari channel tersebut ada yang mendapat hidayah. Secara tidak langsung Anda juga akan mendapatkan bagian, mendapatkan pahala dari apa yang Anda lakukan.
walaupun hanya sekedar subscribe.